Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, ada sebuah pertanyaan. Apa itu definisi ta'rif dari khusyuk? Definisi atau ta'rif dari khusyuk. Nah, di sini kita lihat ya. Khusyuk ialah membersihkan hati dari hal yang tidak berhubungan dengan sholat. Membersihkan hati dari hal yang tidak berhubungan dengan sholat dan tidak bermain-main dengan anggota tubuh. Nah, tidak bermain-main. Jadi benar-benar fokus ya. Hal-hal yang tidak berkaitan dengan sholat kita hilangkan. Nah, kita ambil rujukannya dari Fathul Mu'in ya, yang ditulis oleh Imam Zainuddin Al-Malibari. Sunnah dalam sholat untuk khusyuk hati dan anggota tubuh. Jadi dua syaratnya, hati dan anggota tubuh. Wa sunnah fiha ay fi sholatihi kulliha khusyu'un biqalbihi bi an la yahdura fihi ghairu ma huwa fihi wa in ta'allaqa bil akhirati wa bi jawarihi bi an la yab'atsa bi ahadiha. Nah, caranya dengan membersihkan hati dari hal-hal ya yang tidak ada kaitan dengan sholat meskipun berkaitan dengan akhirat ya, bi an la yahdura fihi ghairu ma huwa fihi wa in ta'alaqa bil akhirah. Wa in ya, meskipun ta'alaqa bil akhirah, berhubungan dengan akhirat. Tapi enggak ada hubungan dengan salat, enggak usah. Ya, enggak usah. Nah ini ya. Wa bi jawarihi, dan tidak bermain-main dengan salah satu anggota tubuh, misalnya tangannya digoyang-goyangkan, kepalanya atau apa, itu tidak khusyuk. Kakinya atau apalah. Ya, lidahnya misalnya, hidungnya digini-ginikan. Ya, tapi dengan niat untuk memain-mainkan, berarti tidak fokus kepada sholatnya. Nah, situ. Jadi ada dua, yaitu hati dan juga anggota tubuh. Nah, seringkali kita melihat bahwa khusyuk ini adalah salah satu yang dicapai ya, kita bertujuan dalam sholat. Tetapi mohon kemudian kita latih sendiri sehingga ini menjadi sesuatu yang memang mahal. Artinya kita menemukan metode yang mana salah satunya adalah mengerti bacaan sholat. Jadi ketika kita tidak hanya hafal tapi mengerti setiap kata dalam bacaan sholat, itu bisa membuat kita lebih khusyuk. Nanti dalam kitab Maroki Al-Ubudiyah, Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan, kalau engkau ya misalnya baca Al-Fatihah, yakinilah bahwa engkau sedang berdoa kepada Allah. Bahkan beliau mengucapkan kalau engkau tasyahud ya, membaca tasyahud awal atau akhir, bayangkan engkau sedang bercakap-cakap ya dengan Rasulullah. Karena memang setiap kata di situ adalah bentuk pengagungan kepada Rasulullah SAW. Nah, itu salah satu kiat dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, itu bisa kita refleksikan bagaimana caranya agar kita paham, agar kita tahu setiap makna bacaan sholat. Jadi bukan hanya dihafalkan, tetapi dipahami ya, dimengerti, dan ketika kita membaca itu kita sambil merenungi maknanya ya. Itu ya. Meskipun sekarang ada pelatihan sholat khusyuk gitu juga ya, ada pelatihannya sampai seminar ya. Nggak usah jauh-jauh seperti itu menurut saya, tapi minimal kita tahu makna apa yang kita baca ketika sholat, itu membuat lebih mendorong kita untuk khusyuk ya, karena kita mengerti apa yang kita baca. Itu ya. Baik para pemirsa, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.